Oke, halo teman-teman semua. Eh, kita lanjut ke pertemuan ke-5 dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, media penyimpanan. Oke, teman-teman, menyambung video sebelumnya ya, di mana video sebelumnya kita berbicara terkait unit system, di mana di dalam unit system banyak sekali komponen-komponen elektronika yang saling berinteraksi agar menjalankan suatu komputer dengan baik. Nah, kita pada pertemuan kelima ini, kesempatan kali ini kita bahas terkait media penyimpanannya, teman-teman. Dimana teman-teman elektronikanya sudah di pertemuan keempat, kita sekarang lebih memberatkan ke media penyimpanan. Yaitu salah satu fungsi yang sangat amat tidak bisa diabaikan, teman-teman ya. Komputer tidak bisa menyimpan itu tidak ada gunanya, teman-teman. Makanya kita bahas di sini. Perangkat penyimpanan. Apa itu? Kemudian jenisnya apa aja? Fungsinya untuk apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum familiar dengan beberapa bentuk penyimpanan lainnya ya. Taunya cuma hard disk atau USB atau SSD. Saya juga taunya itu aja dulu kadang. Tapi ternyata ada loh bentuk-bentuk lainnya teman-teman. Kayak apa sih? Nah, kita bahas satu-satu. Pengertiannya dulu. Media penyimpanan itu apa? Tentunya sudah jelas ya, media penyimpanan adalah sebuah media yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas penyimpanan. Dalam hal ini adalah data atau informasi atau aplikasi yang dimana akan digunakan di masa mendatang. Kenapa kita harus simpan coba teman-teman? Kita harus simpan karena ada kemungkinan kita akan menggunakan data itu lagi di masa mendatang. Itu makanya si media penyimpanan ini sangat amat penting ya teman-teman. Tidak boleh diabaikan. Nah, secara bentuk ya bisa dibilang secara media yang digunakan bisa dibagi menjadi 5 kurang lebih teman-teman. Ada media digital, magnetik, optik, flash, dan cloud. Kita obrolin media penyimpanan digital dulu teman-teman. Jenisnya bisa dibagi menjadi 2 secara garis besarnya, di mana ada primer dan sekunder teman-teman. Primer ini kapasitasnya lebih kecil, kapasitas kecil dan menyimpan data hanya untuk sementara, tapi memiliki speednya yang tercepat teman-teman. Contohnya cepat, RAM dan cache, random access memory dan memori cache, seperti yang sudah kita bahas di modul sebelumnya ya. Silakan dibuka lagi. Kemudian ada sekunder, di mana memiliki kapasitas yang lebih besar, penyimpanan datanya pun lebih permanen. Mungkin bukan permanen ya, tapi lebih memang tujuannya untuk menyimpan sesuatu. Tapi sebetulnya bisa hilang juga kalau sudah bertahun-tahun atau rusak. Contohnya seperti apa? Hard disk USB. Simple. Nah, itu contohnya. Kita lanjut. Nah, ternyata selain yang di komputer, ada namanya media penyimpanan magnetik, teman-teman. Apa itu media penyimpanan magnetik? Baru dengar saya. Nah, mungkin teman-teman yang kelahiran 2000 berapa ya sekarang jadi 2004 atau tahun 2000 1999 mungkin siapa tahu masih ngelihat floppy disk atau super disk. Nah, di mana penyimpanan magnetik ini dia memanfaatkan suatu pita ya, bisa kita bilang pita, atau kalau dilihat sih kayak cuman plastik doang sih teman-teman, tapi itu pita sebetulnya. Ini sudah hampir punah sekarang teman-teman. Mungkin masih bisa ketemu, tapi ya udah nggak bisa kepake sekarang, udah sangat ketinggalan sekali teman-teman. Mungkin di sini ada yang pernah lihat sebelumnya, ada floppy disk atau disket, itu biasanya maksimal kapasitasnya hanya 2,8 atau 3 mega teman-teman. Itu nyimpan satu lagu habis teman-teman. Nih, ini dulu zaman saya SMP. SMP nih masih pakai nih SMP. Floppy disk.
Kemudian ada peningkatannya lagi ya, advance dari floppy disk ada apa? Ada super disk. Keren kan? Gila, ada super disk. Dia naik kapasitasnya dari 120 sampai 240 megabyte. Ini satu film aja nggak bisa, teman-teman. Kemudian ada zip disk. Zip disk ini seperti disket sama super disk, tapi kapasitasnya 250. Wow, saat itu besar ya, teman-teman. Saat itu tuh cari satu lagu 3 mega aja tuh mikir, aduh gede banget. Sekarang 3 mega tuh kurang. Nah, kemudian ada juga satu teman yang sudah hampir punah, tape. Ini kalau kita sih penggunanya hanya di tape recorder ya untuk nyetel musik, kalau teman-teman tahu. Tapi kalau untuk di pemerintahan zaman dulu dipakai untuk komputer itu, teman-teman, militer. Ada 2 gitu besar. Kalau sekarang mungkin udah enggak ya, gitu. Ya, inilah pengetahuan sedikit untuk kalian, media penyimpanan magnetik yang hampir punah, teman-teman, gitu. Karena dia kalah saing, sudah bukan zamannya ya. Zamannya sudah bergeser ke area digital sekarang. Nah, ternyata harddisk juga masuk ya magnetik, begitu. Dan tentunya masih sangat eksis ya harddisk, teman-teman. Saat ini memang sudah mulai ada SSD, solid state drive. Cuman harganya masih cukup mahal, masih belum ada versi nerfnya gitu, masih belum ada versi murah meriahnya. Kalau harddisk kan masih ada yang murahnya gitu, masih ada merek-merek murah. Kalau SSD belum ada. Makanya untuk laptop dan komputer-komputer sekarang masih banyak kok yang pakai harddisk biasa. Nah, komposisi harddisk ini ada piringan magnetisnya, teman-teman. Kemudian di bagian mekanik yang geraknya ini ada tangannya nih, ada armnya, aktuator arm, ada slide, ada aktuatornya juga. Kemudian dari sisi mekanisnya sendiri, dia berfungsi sebagai motor penggerak, teman-teman, nih di sini. Dia nih muter. Nanti si armnya ini membuat sesuatu, menulis. Nah, baru tahu kan mungkin beberapa teman-teman. Jadi sebetulnya inilah dalamannya hard disk. Disk itu kan disk. Kayak CD itu disk namanya. Hard, keras. Disk keras. Ya memang literally di dalamnya ada disk yang kerasnya, teman-teman. Gitu. Kita bahas komponennya. Satu, komponen-komponen utamanya ya. Di situ ada platter, di mana piringan hard disk yang berisi sektor track dan cluster tempat data disimpan. Platter. Oh, mana di sini ada platternya? Nih. Jadi dia kayak wadahnya gitu loh di bawahnya, teman-teman. Kemudian ada si spindle, poros dengan komponen yang menempel pada motor penggerak yang memutar piringan hard disk dan menentukan kecepatan putaran. Spindle di tengah. Kemudian ada head, jarum yang berguna untuk baca atau tulis data. Ketika head hilang keseimbangan, drive-nya akan trek, bahkan akan mangkrak, akan mogok, teman-teman. Nih slider and headnya di sini nih di ujung. Ini penulisnya nih. Itu. Kemudian ada aktuator. Adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan lengan aktuator ke posisi yang berbeda untuk membaca disk, teman-teman. Mana aktuator nih? Aktuator nih. Nih. Jadi dia grek gitu loh. Cet arahin. Kayak supirnya gitu loh. Yang ngarahinnya ini aktuatornya, tangannya bakal dibawa kemana nih? Nah, dia yang ngatur. Kemudian ada aktuator arm, lengan yang digunakan untuk memegang head. Nih, cet. Jadi nyambung ya, teman-teman. Dari ininya, dari supirnya, mengendarai aktuator armnya, tangannya, dan di armnya ini ada headnya, jarumnya, gitu. Itu komponen-komponen utamanya. Tapi tidak lupa juga di sini tentunya ada port-port listrik ya, untuk power, untuk jumpernya, dan kasih SCSI interface. Ini udah buat yang servernya. Jadi colokan ini bisa berbeda ya, teman-teman, tidak
semata-mata seperti ini, ada yang model ATA, ada yang model SATA, dan juga ada yang SSI untuk server. Begitu. Next. Beberapa jenis hard disk. Mungkin teman-teman yang kelahiran 1992 seperti saya atau lebih ke bawah lagi masih familiar dengan hard disk ATA, teman-teman. Bukan ATA Halilintar ya, ATA Jeleger. Tapi hard disk ATA, Advanced Technology Attachment. Di mana antarmukanya standar, yang banyak digunakan di PC biasanya, teman-teman. Karena dia tebal begitu. Sebagai media penyimpanan di komputer ke bus tentunya ya. Jadi dia tuh nempel gitu kan ke bus ya, ke penghantar listriknya. Mempunyai transfer rate-nya 133 MB per second rata-rata dan cukup tebal. Jadi ukurannya tuh cukup tebal segini. Tebal kan segini. Nah. Kemudian berlanjut lagi ke SATA. Lihat, ini saya lingkarin merah. Colokannya kan gede-gede nih. Nah, sekarang tuh udah mulai ke SATA, teman-teman. Cuman tipis begini doang. Kecil-kecil, iri tempat. Harddisk SATA, Serial Advanced Technology Attachment. SATA dibuat untuk memang menggantikan si ATA ini, teman-teman. Di mana transfer rate-nya jauh lebih tinggi, di mana bisa mencapai 3 GB per second, teman-teman. Gitu. Dan yang sangat terlihat jelas itu dari bentuknya. Bentuk colokannya ya, ini lebih simpel, lebih compact daripada si ATA ini, rawan patah, rawan salah colok gitu. Kemudian ada hard disk SCSI, Small Computer System Interface atau biasa disebut SCSI, memiliki putaran antara 10.000 sampai 12.000 RPM dan merupakan kecepatan transfer paling tinggi dibanding standar lainnya, sehingga di sini banyak digunakan pada sistem server, teman-teman. Lanjut. Nah, ini yang tadi kita bahas, si SSD, Solid State Disk atau Drive. Terlihat perbedaannya di gambar yang sebelah kanan, teman-teman. Umumnya si hard disk itu kan pakai piringan. Nih, pakai platter, pakai disk, ada armnya, ada aktuatornya. Bayangkan dengan SSD. Wow, sudah sebesar ini. Dia kecil, teman-teman. SSD itu bisa bentuknya kecil dan lebih lebih rapih ya, teman-teman tuh. Dia jadi nyebutnya pakai flash drive gitu. Mirip-mirip USB ya, gitu. Pakai PCB. Jadi model datanya sudah penyimpanan secara digital. Kalau ini masih semi ya. Jadi masih pakai gerakan tangan gitu, analog. ARM namanya kan. Nah, kalau si SSD ini sudah fully digital, solid state drive. Cuman harganya masih mahal, teman-teman. Jadi 700.000 itu mungkin masih dapat berapa? 512 gitu. Kalau hard disk kan 700 sudah lumayan. Udah bisa ada yang 1 tera gitu. Kalau SSD ya masih cukup mahal. Jadi penyebaran pasarnya itu masih terbatas, teman-teman. Tidak semua perusahaan pembuat laptop berani memakai SSD di dalam laptopnya. Karena harga jualnya kan cukup bertambah. Gitu. Nah, tadi secara magnetik. Sekarang secara optik, teman-teman. Jadi si readernya itu dari optikal. Pertama ada compact disk ROM, read only memory, di mana isinya memang sudah ada aplikasi atau audionya yang hanya bisa dibaca aja, teman-teman. Dia nggak bisa ditambah data, nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain. Ya udah, begitu aja. Dia contohnya itu mungkin teman-teman kalau dulu beli aplikasi kan pakainya CD, atau kalau beli printer ada CD drivernya, itu disk ROM, CD-ROM. Jadi memang sudah ada isinya, kita tinggal menggunakan apa yang ada di dalam isinya. Kemudian ada CD recordable, di mana CDR kalau kita. Ini masih pakai nggak ya zaman sekarang ya? Kalau zaman saya SMA masih pakai ini. SMA, kuliah masih pakai. CDR. Dan ini sering kebalik nih, ada R, ada RW, apa sih bedanya? Nah, ini bedanya. CDR itu hanya bisa diisi 1 kali, teman-teman. Tapi dibacanya bisa berkali-kali. Jadi udah dari isi kosongan dimasukin sesuatu, di burn, udah selesai.
Jadi setelah diisi satu kali, teman-teman nggak bisa ngisi lagi atau memasukkan sesuatu lagi ke CD tersebut. Tapi setelah dimasukin sekali, dibacanya tuh bisa berkali-kali gitu. Kemudian ada satu lagi temennya CD RW. Bukannya Pak RW Pak Lurah ya, tapi rewritable. Sesuai namanya, rewrite. Bisa ditulis kembali. Jadi si CD ini memungkinkan kita untuk melakukan perekaman data berkali-kali tuh. Jadi kayak flash disk ya mungkin ya. Cuman ya repot ya kalau pakai CD. Jadi kalau CD kan harus di burn. Jadi walaupun datanya dicopas, tapi di burn dulu tuh. Tes. Sama drive-nya nanti kok dibakar ya? Ya kurang lebih dibakar ya mungkin bahasanya, di burn. Saya ke CD-nya dimasukin. Nah, gitu. Cuman untuk membacanya tentu perlu perangkat yang sesuai, yaitu CD-ROM drive. Nggak bisa pakai port-port bawaan dari CPU kayak tadi ya, yang sesuai dijelaskan di pertemuan keempat. Di drive bay kan ada tuh, ada colokan USB, colokan sound, itu nggak bisa ada yang masuk situ. Jadi perlu drive tersendiri, perangkat tersendiri, yaitu CD-ROM drive. Dan hati-hati perbedaannya teman-teman, CD-ROM, CDR, CD-RW. Perlu CD drive untuk membaca CD. Dulu zaman saya kuliah ini kadang masih ketukar nih, saya bedanya CDR, CDRW itu apa sih? Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih, semoga bisa menjadi pengetahuan. Kemudian selain CD, ada DVD, Digital Versatile Disc. Dan konsepnya sama teman-teman. Ada yang R, ada yang RW. Kalau yang R hanya bisa merekam satu kali. Kalau yang RW, read atau write, itu bisa berkali-kali. Dan kompatibel dengan sebagian besar DVD player. Jadi buat bikin DVD bajakan dulu pakai ini. Gitu. Kemudian kalau di DVD ada satu lagi yang berbeda, yaitu Blu-ray disc, teman-teman. Di mana format cakram optiknya itu mampu menyimpan data hingga 25 GB. Makanya kenapa di Blu-ray itu mengacu lebih ke kualitas, misalkan kualitas film. Karena ukuran yang bisa ditampungnya memang lebih besar, teman-teman. Jadi kita lebih bisa memasukkan sesuatu yang berkualitas di dalam disknya. Begitu. Nah, untuk ini mungkin teman-teman sudah lebih familiar ya. Ini udah kehidupan zaman kita sekarang. Cuman kita flashback sebentar, memori flash itu pertama kali diperkenalkan tahun 1980, teman-teman. Dan dikembangkan oleh Dr. Fujio Masuoka. Di mana beliau adalah seorang penemu dan manajer dari pabrik Toshiba. Dan dewasa ini, memori flash sudah mulai menggantikan media magnetik dan optik, teman-teman. Karena di mana untuk flash yang kecil-kecil ini bisa lebih murah, efisien, dan dapat diandalkan. Dan juga dia bisa multi perangkat, multi device ya namanya. Jadi si USB kan teman-teman tahu USB ada yang OTG, bisa ke handphone juga, bisa ke laptop juga, atau si car itu bisa ke kamera digital, bisa langsung dimasukin ke laptop, bisa ke PDA. Enak. Bayangkan kalau pakai CD. Si CD kan di HP kita gimana caranya pakai CD itu nggak bisa. Jadi sangat tidak efisien kan. Nah, flash inilah, memori flash ini adalah sebuah solusi untuk kita semua. Di mana dia bisa lintas perangkat. Apalagi kalau punya ini nih, card reader. Kalau pakai card reader kan tuh, ini si micro SD bisa masuk, SDHC bisa masuk, memori Pro-nya bisa masuk, dan si USB masuk ke laptop. Semua bisa terbaca, akhirnya sama-sama senang. Gitu. Ini yang sekarang sedang kita lalui, teman-teman, masa flash drive. Dan tidak menutup kemungkinan, mungkin beberapa tahun ke depan akan muncul lagi metode penyimpanan memori terbaru. Bukan tidak mungkin, karena memang sudah ada, teman-teman. Penyimpanan awan, cloud storage, di mana kita tidak perlu membawa apapun, hanya bermodalkan internet satu. Sekarang kan internet mudah banget ya teman-teman, bisa pakai handphone, hotspot, ataupun bawa modem, dan lain-lain. Konsep kerjanya sangat simpel. Mungkin teman-teman pernah pakai Google Drive, pernah pakai iCloud, atau Microsoft SkyDrive. Saya contohin yang paling familiar ya, Google Drive. Teman-teman pernah dengar Google Drive Desktop?
Jadi Google Drive Desktop itu akan menyediakan satu folder tambahan di My Komputer kita, di mana ketika kita mengcopy data ke situ, paste ke folder itu, maka dia akan otomatis tersimpan di cloud drive-nya si Google. Enak banget kan? Jadi bayangin satu folder di komputer kita copas ke situ semua tuh file-file yang pengen kita backup, udah dia otomatis tersimpan di cloud, di awan. Jadi di servernya Google ya teman-teman. Kita nitip data di servernya Google. Cuman ya itu, kita perlu koneksi internet. Gitu. Apalagi kalau datanya besar, perlu yang stabil tentunya ya. Cuman keuntungannya apa sih? Tentunya efisien. Kenapa efisien? Kita nggak perlu bawa flash disk, nggak perlu bawa CD, nggak perlu bawa hard disk, nggak perlu bawa komputer kadang. Kita pakai handphone tuh bisa akses teman-teman. Kenapa bisa akses? Karena file kita titipin di cloud, di awan. Bayangkan di awan. Nah, akses di awan itu kita bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa pakai iPad, bisa pakai apapun yang bisa punya jaringan internet. Jadi kuncinya ya di internetnya itu teman-teman. Kalau nggak punya internet ya mohon maaf tidak bisa menggunakan ini begitu. Cuman ini adalah suatu evolusi, bukan evolusi ya, improvement, perkembangan dari media penyimpanan kita dewasa ini teman-teman. Jadi kita jangan ketinggalan. Silakan teman-teman yang punya Gmail, buatlah Google Drive-nya. Coba-coba simpen di situ foto atau video atau apapun atau dokumen, tugas. Nanti di situ juga kan di Google Drive bisa berbagi dengan teman, bisa bekerja sama jadi kolaborator dan bisa membagikan apapun di situ teman-teman. Sangat membuka dunia luar gitu. Silakan dicoba. Oke, ternyata sudah selesai teman-teman. Oke, demikian pertemuan kelima kita, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua di kehidupan dan di perkuliahan. Saya pribadi mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Oke, kalau begitu udah siang ya, selamat siang dan terima kasih. Selamat menjalani hari semuanya.